Terima kasih Amang Sintua Perem selaku moderator dalam acara webinar kita di sore hari ini menjelang malam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati yang mengikuti acara webinar di ruang gereja pada saat ini, dan juga Bapak Ibu yang berada di rumah atau berada di luar gereja yang juga menyaksikan acara webinar melalui live streaming pada saat ini. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita. Kiranya paparan kami yang akan kami sampaikan mengenai perjalanan atau sejarah perjalanan dan perkembangan HKBP Pasar Minggu dapat menjadi seperti judul yang kami sebutkan di atas, menjadi mutiara harga di Huria HKBP Pasar Minggu. Salam, selamat sore bagi kita semua. Puji Tuhan, karena kita kurang lebih 2 bulan lagi akan merayakan pesta jubileum 50 tahun Gereja HKBP Pasar Minggu. Sebagaimana telah diutarakan tadi Amang Ketua Panitia, bahwa pesta jubileum tersebut persis sama dengan hari Minggu pada waktu didirikan tanggal 21 Maret 1971. Oleh karena itu, ini adalah merupakan catatan yang bisa dikenang oleh Jemaat HKBP Pasar Minggu pada saat ini dan pada yang akan datang. Kami tidak lepas seperti apa yang dikatakan oleh Amang Ketua Panitia tadi, dengan merayakan pesta jubileum 50 tahun tidak terlepas untuk menerbitkan suatu buku sejarah perjalanan HKBP Pasar Minggu. Sebagaimana orang bijak mengatakan, orang bijak itu harus ingat sejarahnya. Jadi kita Jemaat HKBP Pasar Minggu harus mengingat sejarah HKBP Pasar Minggu ini, yang mana dari perjuangan dan ketekunan para jemaat yang terdahulu untuk menggeluti mendirikan suatu gereja, dari gereja yang sederhana sampai sekarang menjadi gereja yang besar dan megah. Itu harus kita syukurin. Oleh karena itulah kami tadi menyebutkan ini adalah menjadi mutiara harga di Huria HKBP Pasar Minggu. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, penyusunan buku sejarah ini kami harapkan akan diterbitkan, oleh karena sebelumnya itu buku sejarah jubileum 25 tahun HKBP Pasar Minggu telah disusun tetapi tidak diterbitkan. Kemudian juga buku perjalanan HKBP Gereja HKBP Pasar Minggu pada saat penabisan dan peletakan batu alas gereja yang baru yang kita tempatin sekarang ini juga disusun suatu buku sejarah tetapi tidak diterbitkan. Oleh karena itulah kami seksi penyusun buku sejarah dan editing Gereja HKBP Pasar Minggu ini bersungguh-sungguh agar buku sejarah ini bisa terbit dan dibagikan pada saat nanti kita merayakan pesta jubileum di tanggal 21 Maret 2021 yang akan datang.
Kemudian kami akan memberitahukan sedikit tentang sejarah berdirinya gereja HKBP Pasar Minggu ini, yaitu yang dimulai dari suatu persekutuan orang Batak yang disebut Persautahun Punguan Persautahun Saroha, yang mengadakan perkumpulan yang berhubungan dengan adat istiadat orang Batak, tetapi berkembang menjadi membuat suatu pertangyangan atau kebaktian-kebaktian dari rumah ke rumah, dari orang tua kita yang ada tinggal di Pasar Minggu, yang dipimpin oleh Amang Sintua LD Nenggolan. Persautahun Saroha itu diadakan sesuai dengan falsafah orang Batak yang mengatakan jonok partubu jonokan parhudul. Inilah suatu punguan persautahun, namanya ada serikat tolong menolong antara tetangga, dan diikat serikat tolong menolong inilah, maka terbentuklah persautahun Punguan Saroha yang dipimpin Amang Sintua LD Nenggolan. Kemudian berkembang tahun demi tahun, mulai dari sejak tahun 65, 69 sampai tahun 70, orang Batak yang tinggal di Pasar Minggu bertambah. Dan memang sudah sedemikian rupa, ada ungkapan bagi orang Batak mengatakan molo manang tu dia halak Batak lao saya di hutido garejana. Itu adalah populer bahasa itu, kemana orang Batak pergi dia selalu ingin membangun gereja, kurang lebih seperti itu maksudnya. Sejak orang Batak itu mengenal Kristen, ya, itulah yang mendorong semangat daripada orang tua kita yang dulu itu untuk membangun atau mendirikan gereja yang pertama disponsori oleh Perhalado dan pendeta yang dari HKBP Tebet, untuk mengadakan rapat dengan warga Persautahun Saroha yang ada di Pasar Minggu. Dari situ dapat kesimpulan dan semua setuju untuk diadakan satu kebaktian minggu di Pasar Minggu. Dan itu terlaksana berkat daripada ketulusan hati daripada Amang Sintua LD Nenggolan untuk menghibahkan tanahnya kurang lebih 578 meter persegi dan satu buah rumah sederhana bekas kandang sapi milik mereka. Dari situlah bertumbuh gereja HKBP Pasar Minggu dan menjadi tempat untuk kebaktian minggu, walaupun pada saat itu belum atas nama Huria HKBP. Barulah tanggal 21 Maret tahun 1971 tempat ibadah itu diresmikan dan perkumpulan orang Batak itu yang dari Persautahun itu menjadi dibentuklah Huria Nagok HKBP Pasar Minggu yang berresort ke Huria Resort HKBP Tebet. Itulah cikal bakalnya HKBP Pasar Minggu menjadi suatu gereja di daerah Pasar Minggu ini. Dan ini berkembang
kemudian dari rumah yang sederhana itu dibangun menjadi rumah tempat ibadah yang semi permanen dan sampai permanen. Saya terangkan ini sedikit karena ini adalah cikal bakalnya sampai gereja kita ini menjadi gereja yang megah, dari bekas kandang sapi menjadi suatu gereja yang besar dan megah. Bapak Ibu, saudara yang kami hormati, mungkin saya akan mempersingkat pemaparan saya ini, bisa kita lihat sendiri apa yang telah saya tuliskan di sana dari perkembangan bagaimana gereja Pasar Minggu itu berkembang sedemikian rupa, baik pertambahan lahan, baik juga perkembangan pembangunan gereja, itu tidak terlepas daripada bahu-membahu daripada warga jemaat Pasar Minggu untuk membangun gereja HKBP Pasar Minggu yang seperti ada sekarang ini. Kemudian ada suatu yang berkesan yang harus saya sampaikan pada saat ini, bahwa pada waktu peresmian atau penakbisan dan peletakan batu alas gereja yang sekarang ini adalah kita mendatangkan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Gubernur Dr. Fauzi Bowo. Kenapa sangat berkesan? Karena beliau mengatakan bahwa gereja HKBP Pasar Minggu merupakan lambang kemakmuran dan kerukunan beragama. Itu yang berkesan bagi kita, lambang dan kerukunan beragama, dan dia sangat bahagia oleh karena gereja HKBP Pasar Minggu telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk didirikan gereja tanpa ada sesuai dengan peraturan daripada pemerintah. Itu membuat suatu sangat membahagiakan bagi beliau. Yang kemudian dia juga sangat ramah kepada warga jemaat pada saat itu. Keramahannya itu ditunjukkan dengan sambil dia menggendong seorang anak kecil yang ada pada gereja kita pada ikut kebaktian pada waktu itu. Ini adalah suatu kesan yang baik daripada pemerintah DKI terhadap gereja HKBP Pasar Minggu, dan kita juga mengundang seluruh warga jemaat, seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar gereja ini untuk merayakan penakbisan gedung gereja HKBP Pasar Minggu. Dalam penutup saya akan menyampaikan bahwa dengan dibuatnya atau diterbitkannya nantinya ini buku sejarah ini adalah menjadi kenangan bagi kita agar menjadi mengembangkan persaudaraan kita sesama kita jemaat HKBP Pasar Minggu, dan juga persaudaraan kita dengan warga jemaat di sekitar kita. Nanti secara lengkap sejarah HKBP Pasar Minggu itu nanti kita bisa lihat di buku sejarah yang sekarang akan diselesaikan untuk kita dibagikan kepada seluruh jemaat secara gratis nanti dibagikan. Itu akan dibuatkan di dalam satu buku. Demikian pemaparan kami ini kami sampaikan, dan marilah kita bahu-membahu agar tetap gereja HKBP Pasar Minggu ini menjadi rumah atau bait Allah yang dibangun yang kita serahkan untuk Allah, tempat kita untuk berdoa dan tempat kita untuk menyembah Dia, memuliakan nama Tuhan. Demikian pemaparan kami. Terima kasih.